Sebagai panglima tertinggi pasukan sekutu di kancah Eropa, Jenderal Dwight D. Eisenhower dikenang sebagai salah satu tokoh militer yang paling ahli dalam sejarah. Orang di balik invasi Normandia yang berani dan dilaksanakan dengan luar biasa pada Juni 1944 yang menyebabkan kekalahan Nazi Jerman kurang dari setahun kemudian. Tetapi sebelum kesuksesan besar militer Eisenhower, terdapat kegagalan besar ketika ia pertama kali berhadapan dengan Jerman di Tunisia pada Februari 1943. Pasukannya melakukan serangan brutal dalam pertempuran Catherine Pass. Pertempuran itu dianggap oleh sebagian orang sebagai kemunduran dan pertempuran Amerika Serikat yang paling memalukan, di mana pasukan Amerika yang menderita kekalahan mencapai lebih dari 6.000 korban. Kekalahan itu sangat menghancurkan sehingga sekutu Inggris mulai mempertanyakan kemampuan pihak Amerika untuk bertarung. Tetapi setelah mencari tahu apa yang salah, Eisenhower melakukan koreksi besar-besaran. Dia mengatur kembali pasukannya untuk bekerja sama dengan cara yang lebih baik, mengguncang operasi intelijennya, dan membawa Jenderal George S. Patton yang agresif untuk membentuk pasukan tempur Angkatan Darat Amerika Serikat di Tunisia. Sama pentingnya, Eisenhower tidak kehilangan kepercayaan pada anak buahnya. Justru dia bisa melihat apa yang telah mereka lakukan dengan benar dalam pertempuran tersebut dan meningkatkan kekuatan itu. Eisenhower memimpin pasukan Amerika dan Inggris dalam operasi Torch, sebuah invasi ke Afrika Utara. Pasukan sekutu bergerak ke timur, di mana pasukan Inggris di bawah Jenderal Bennet Montgomery merebut Tripoli pada akhir Januari. Kemudian sekutu menyeberangi pegunungan Atlas dengan rencana untuk menuju Mediterania dan membagi pasukan Jerman ke utara dan selatan. Sebagai tanggapan, Komandan Lapangan Jerman Erwin Rommel menggunakan 2 divisi tanknya untuk mendorong kembali pasukan sekutu. Kemudian dia melihat peluang. Dia memutuskan untuk melancarkan serangan balik langsung terhadap sekutu melalui Catherine Pass, celah di pegunungan di Tunisia tengah barat. Pagi-pagi sekali pada tanggal 19 Februari tentara Jerman menyerang dan selama sekitar seminggu berikutnya melakukan kerusakan berat pada sekutu. Korps kedua yang tidak berpengalaman yang dikomandoi oleh Mayor Jenderal Leonid Fredendall bawahan Eisenhower sangatlah buruk, yang makin memperburuk keadaan. Fredendall telah memecah divisi tersebut dan memberikan mereka tugas-tugas individu yang terpisah, sehingga mereka bertarung dengan cara yang tidak terkoordinasi. Akhirnya, dalam beberapa hari terakhir pertempuran, pasukan Amerika Serikat berkumpul. Pada akhirnya barisan mereka menjadi kaku dan mereka meledakkan Jerman dengan tembakan artileri terkonsentrasi. Hal itu menghentikan serangan Jerman dan Rommel yang dihadapkan dengan jalur pasokan yang terlalu panjang dan bala bantuan untuk sekutu yang segera dikirimkan di medan perang memerintahkan pasukannya untuk kembali ke posisi awal mereka. Walau Jerman telah diusir, namun pertempuran itu memakan biaya yang sangat besar. Pasukan Amerika Serikat kehilangan lebih dari 6.300 korban, termasuk lebih dari 300 korban tewas. Sebagai perbandingan, Jerman kehilangan sekitar 1.000 korban, termasuk 200 orang korban tewas, 550 luka-luka, dan 250 orang hilang. Bagi Eisenhower, pertempuran pertamanya ternyata menjadi momen yang sangat memalukan. Tetapi ketika Eisenhower melaporkan kembali kepada atasannya di Washington, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat George C. Marshall, ia mencoba memberikan putaran positif pada berbagai peristiwa. Ketika Eisenhower memeriksa apa yang telah terjadi,
Dia melihat bahwa terlepas dari kekurangan di pertempuran dan pasukannya yang tidak memadai, para prajurit dan petugas lapangannya adalah pembelajar yang cepat dan cukup tangguh untuk pekerjaan itu. Salah satu langkah utama Eisenhower adalah untuk menghentikan Fredendall, orang yang pernah dikeluhkannya bahkan sebelum pertempuran dari Komando Korps Kedua. Dia menggantikan dengan Mayor Jenderal George S. Patton, seorang pemberi tugas yang tangguh dan ahli taktik yang berani. Patton ternyata adalah pria yang sempurna untuk melatih kembali Korps Kedua dengan menggabungkan pembelajaran dari Catherine Pass. Eisenhower menyadari setelah pertempuran di Catherine Pass bahwa Fredendall telah menghabiskan sebagian besar pertempuran dengan berjongkok di bunker komando, bermil-mil jauhnya dari pertempuran sambil meninggalkan bawahannya tanpa pemimpin dan bingung untuk sebagian besar pertempuran. Eisenhower juga merombak operasi intelijennya yang telah memberikan informasi yang salah tentang posisi pasukan Jerman. Selain itu, Eisenhower menetapkan standar yang lebih keras untuk semua prajuritnya. Eisenhower mengatakan kepada Patton bahwa dia berharap Patton cukup berdarah dingin untuk menyingkirkan siapapun yang kemampuannya dia ragukan. Eisenhower menanamkan dalam pasukannya konsep pertempuran sebagai satu kesatuan, bukan sebagai bagian yang terputus-putus. Pendekatan baru Eisenhower dengan cepat berubah sebulan kemudian dalam pertempuran El Guetar. Di mana kemenangan taktis besar pertama Angkatan Darat Amerika Serikat melawan Wehrmacht. Pasukan sekutu akhirnya menang di Afrika Utara dan melanjutkan pertempuran untuk merebut Sisilia dan Italia. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?